Ini udah bisa dimulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Agus dan teman-teman akuntansi F 2021. Perkenalkan, saya Aginta Aurora Didilian dengan NIM 7211421197 dari kelompok 9. Saya pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator untuk kelompok 9. Jadi saya akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Nah, kelompok 9 akan membahas materi teori akuntansi mengenai isu perkembangan akuntansi kontemporer, yaitu green accounting atau environmental accounting. Apa sih itu green accounting atau environmental accounting? Jadi, green accounting ini merupakan gabungan dari ilmu akuntansi dan ilmu lingkungan hidup, atau kita juga bisa menyebutnya dengan akuntansi lingkungan itu sebagai ilmu akuntansi yang berbasis lingkungan. Nah, next slide. Jadi kita di sini akan membahas pengertian dan konsep green accounting, fungsi environmental accounting, peraturan environmental accounting, hubungan corporate social responsibility atau SCR, dan green accounting. Kemudian ada perkembangan green accounting atau environmental accounting, terus ada penerapan green accounting atau environmental accounting di Indonesia, dan yang terakhir ada akuntansi manajemen lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Di sini ada Regita Novia Ramanda dengan NIM akhir 082, ada Iqbal Adam dengan NIM akhir 355, ada Inggit Fatia Humanisa dengan NIM akhir 338, ada Novi Regita dengan NIM akhir 340, dan saya sendiri Aginta Aurora Dipilian dengan NIM akhir 197. Oke, presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh para presenter, dan yang kedua ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, kita langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Yang pertama oleh saya sendiri. Next. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian dan konsep green accounting atau environmental accounting. Nah, jadi green accounting ini merupakan jenis akuntansi yang berupaya memasukkan faktor biaya lingkungan ke dalam hasil keuangan dari operasi. Nah, konsep dari green accounting itu awalnya berasal dari buku karangan John Elkington yang berjudul Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Terdapat 3 komponen dalam buku ini yang dikembangkan di dalamnya, yaitu ada economic growth, environmental protection, dan social equity. Nah, sebelumnya itu Elkington menyampaikan gagasan tersebut dalam forum World Commission on Environment and Development atau WCAD, yang mana itu dalam Berlin Report pada 1987, dia mengemas ke dalam 3 fokus penting, yaitu 3P. Apa itu 3P? Jadi 3P itu ada profit, people, dan planet. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada profit atau keuntungan. Jadi profit atau keuntungan itu merupakan tujuan dasar dalam tiap-tiap kegiatan usaha. Nah, kegiatan perusahaan ini yang dilakukan itu gunanya untuk mendapatkan profit atau laba setinggi mungkin. Caranya dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Nah, yang kedua ada people atau masyarakat pemangku kepentingan. Jadi, masyarakat pemangku kepentingan itu merupakan stakeholders yang mempunyai nilai bagi perusahaan. Kenapa? Karena songkongan masyarakat itu sangat diperlukan bagi keberadaan, kontinuitas hidup, dan kemajuan perusahaan. Nah, perusahaan itu juga harus bertanggung jawab guna memberikan manfaat dan berdampak kepada masyarakat. Yang ketiga itu ada planet atau lingkungan. Nah, planet atau lingkungan ini adalah sesuatu yang terikat dan tentunya tidak bisa lepas dari segala aspek dalam kehidupan manusia.
Nah, profit atau lingkungan ini kan merupakan profit atau keuntungan itu merupakan hal dasar atau hal utama dari dunia bisnis. Jadi membuat perusahaan itu sebagai pelaku industri hanya bisa mementingkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun buat melestarikan lingkungan. Nah, jadi kan kalau misalnya ada lingkungan itu dalam dalam fokus ini perusahaan kan bisa apa, lebih berkomitmen terhadap lingkungan dengan cara menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan yang tentunya dapat merugikan perusahaan dan juga sekitarnya gitu. Next slide. Nah, di sini masih ada beberapa pengertian terkait green accounting atau environmental accounting, yaitu yang pertama, menurut Menteri Lingkungan Jepang dalam Environmental Accounting Guidelines. Jadi, akuntansi lingkungan ini mencakup terkait identifikasi biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan, penyedia sarana atau cara terbaik melalui pengukuran kuantitatif, serta untuk mendukung proses komunikasi. Nah, tujuannya itu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, memelihara hubungan yang menguntungkan dengan komunitas, serta meraih efektivitas dan efisiensi dari segala kegiatan konservasi lingkungan. Nah, yang kedua ini ada dari US EPA atau United States Environment Protection Agency. Nah, itu memaparkan bahwa akuntansi lingkungan sebagai aspek dari sisi akuntansi manajemen mendukung keputusan manajer bisnis meliputi penentuan biaya, keputusan desain produk atau proses, terus ada evaluasi kinerja serta keputusan bisnis yang lainnya. Nah, USIPE ini juga memaparkan bahwa fungsi penting akuntansi lingkungan yaitu guna menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya lebih diperhatikan oleh para stakeholder perusahaan dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Nah, terus di sini juga ada menurut Cohen and Robbins itu memaparkan green accounting is a style of accounting that includes the indirect costs and benefits of economic activities such as environmental effect and health consequence of business decision and plans. Nah, jadi akuntansi lingkungan itu mencakup biaya tidak langsung dan manfaat kegiatan ekonomi seperti dampak lingkungan dan kesehatan sebagai konsekuensi dari rencana dan keputusan bisnis. Nah, terus ada menurut Ihsan, jadi akuntansi lingkungan itu merupakan identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup, dan juga pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha atau bisnis, serta mengkomunikasikan hasil tersebut kepada para stakeholders perusahaan. Nah, terus jadi itu intinya akuntansi lingkungan seperti yang sudah dipaparkan tadi, kita kan bisa menyebutnya sebagai gabungan ilmu akuntansi dengan ilmu lingkungan hidup. Nah, atau bisa juga dengan ilmu akuntansi yang berbasis lingkungan hidup yang meliputi berbagai pemrosesan informasi keuangan dan non-keuangan mengenai dampak lingkungan dan ekologi. Next slide. Nah, selanjutnya terdapat fungsi dari green accounting atau environmental accounting. Yang pertama itu ada fungsi internal. Sebagai salah satu tahap dalam sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya lingkungan dengan manfaatnya. Nah, terus ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas lingkungan terkait dengan keputusan yang sudah dibuat. Jadi akuntansi lingkungan dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan oleh manajer dan unit bisnis terkait. Nah, yang kedua ini ada fungsi eksternal. Jadi
Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kuantitatif dari konservasi lingkungan, fungsi eksternal itu bisa mempengaruhi keputusan para stakeholder seperti konsumen, mitra bisnis, investor, dan masyarakat lokal. Nah, publikasi dari akuntansi lingkungan ini juga bisa memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam akuntabilitas stakeholder dan bisa digunakan guna evaluasi atau penilaian dan konservasi lingkungan. Jadi intinya itu akuntansi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan jumlah informasi yang relevan yang dibuat untuk para pihak yang memerlukan atau membutuhkan dan dapat digunakan begitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai peraturan environmental accounting. Jadi, akuntansi lingkungan itu dalam penerapannya diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi undang-undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup itu sendiri. Nah, akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan juga perusakan mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya, peraturan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, undang-undang ini mewajibkan bagi perseroan yang produksinya itu terkait dengan sumber daya alam untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan juga wajar. Nah, pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga. Kemudian peraturan yang ketiga ada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 134-BL-2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Nah, jadi keputusan ini tuh mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat tata kelola perusahaan atau corporate governance harus menguraikan aktivitas dan juga biayanya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Untuk peraturan yang terakhir itu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 32 akuntansi kehutanan dan juga nomor 33 mengenai akuntansi pertambangan umum. Jadi kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan juga pemilik hak pengusaha hutan atau HPH untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan. Boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara Corporate Social Responsibility atau CSR dengan Green Accounting itu sendiri. Sebelum membahas mengenai hubungannya, kita perlu tahu dulu apa itu CSR. Jadi, Corporate Social Responsibility itu adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Nah, CSR itu timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang itu lebih penting daripada sekedar profitability. Atau bisa dikatakan CSR itu adalah fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Menurut International Finance Corporation, komitmen dunia bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungannya. Nah, jadi green accounting sendiri itu kan pada dasarnya merupakan penggabungan kebijakan keuangan dan juga non-keuangan secara garis besar
mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisis biaya dan dampak lingkungan dari kebijakan bisnis yang diterapkan. Nah, bisa dikatakan green accounting ini intinya terkait dengan analisis biaya dan dampak lingkungan dari kebijakan bisnis. Kemudian untuk kedua itu ada CSR, itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa dikatakan sebagai alat bagi perusahaan untuk memperlihatkan tanggung jawabnya kepada lingkungan dari hasil apa yang mereka peroleh. Jadi, hubungan antara CSR dan juga green accounting sendiri itu saling berkaitan karena melalui CSR, perusahaan itu secara kontinu akan mempraktekkan apa yang disebut dengan green accounting itu sendiri. Kemudian, ruang lingkup dari CSR yang bergerak di lingkungan bisa menopang fungsi dari green accounting itu sendiri. Nah, apabila perusahaan telah melaksanakan CSR, otomatis perusahaan juga telah menerapkan green accounting dalam mengambil sebuah kebijakan. Apakah itu kebijakan keuangan maupun kebijakan non-keuangan. Selanjutnya contoh dari hubungan CSR dan green accounting itu sudah diterapkan di perusahaan Indonesia, contohnya PT Jarum, di mana PT Jarum itu adalah perusahaan rokok yang sudah berdiri sejak tahun 1951 dan merupakan produser atau produsen rokok terbesar keempat di Indonesia. Jadi PT Jarum ini sudah menerapkan green accounting dan juga corporate social responsibility dan telah menerapkannya sejak tahun 1987, yang mana tahun tersebut itu jauh sebelum pemerintah mengatur mengenai kebijakan kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu tentang perkembangan green accounting dan environmental accounting. Pada era tahun 1990-an, Komite Standar Akuntansi Internasional atau The International Standard Committee itu mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya mengembangkan akuntansi lingkungan dan audit hak-hak asasi manusia. Dan seiring meningkatnya standar industri, berkembang pula auditor profesional seperti American Institute of Certified Public Accountant yang mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan. Nah, selanjutnya pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan konferensi lingkungan dan pembangunan atau Earth Summit di Rio de Janeiro untuk membahas pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang tercantum dalam Preamble of Agenda 21, sebuah rencana telah disepakati oleh lebih dari 178 negara pemerintah yang hadir. Dalam konferensi tersebut membahas tentang semakin besar kesadaran akan masalah lingkungan, masalah akan lingkungan dan kesejahteraan di masa mendatang. Agenda 21 juga merekomendasikan agar negara-negara menerapkan akuntansi lingkungan. Nah, selanjutnya PBB melalui Coalition of Environmental Economies dan UNEP itu pada tahun 1997 mengeluarkan Global Reporting Initiative atau GRI yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, GRI ini sampai dengan saat ini telah mengalami pembaharuan. Isi pokoknya dapat dibagi menjadi 6 bagian, meliputi ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, tanggung jawab produk dan masyarakat. Maksudnya sama halnya yang terjadi di Jepang. Pada tahun 2000, tepatnya bulan Mei, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mengeluarkan Environmental Accounting Guidelines yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 2005, di mana semua perusahaan di Jepang itu diwajibkan menggunakan akuntansi lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar Jepang seperti Fuji mulai menempatkan posisi akuntansi lingkungan atau environmental accounting sederajat dengan akuntansi keuangan. Nah, kini semakin banyak perusahaan-perusahaan di Jepang sudah menerapkan akuntansi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup di Indonesia sendiri dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam bidang akuntansi pada tahun 1994. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI lalu menyusun suatu standar
pengungkapan akuntansi lingkungan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 32 tentang akuntansi kehutanan dan PSAK nomor 33 tentang akuntansi pertambangan umum. Nah, dalam perkembangannya kedua PSAK tersebut sudah ditarik dan akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan sekarang dapat dilihat pada PSAK nomor 1 dan PSAK nomor 57. Kemudian muncullah artikel yang dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia edisi nomor 3 bulan November tahun 2007. Artikel itu menyinggung tentang bagaimana peran akuntan terhadap lingkungan yang semakin memprihatinkan. Nah, Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen yang juga merupakan Direktur Eksekutif National Center of Sustainability Reporting, Ali Darwin AKMSC melihat ada 4 hal mengapa penekanan terhadap isu lingkungan semakin signifikan akhir-akhir ini. Pertama, ukuran perusahaan yang semakin besar. Menurut Ali, semakin besar perusahaan, diperlukan pula akuntabilitas yang lebih tinggi pula dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan operasi, produk, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kedua, aktivis dan LSM semakin tumbuh. LSM di bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup semakin kompleks dan berkualitas. Mereka akan mengungkapkan sisi negatif perusahaan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan akan berjuang menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Ketiga, reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan sekarang menyadari bahwa reputasi, merek, dan citra perusahaan itu merupakan isu strategis yang bernilai tinggi dan harus dilindungi. Keempat, kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang sangat cepat. Nah, isu lingkungan dan sosial yang berdampak negatif itu akan menyebar dan dapat diakses dengan mudah melalui teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini. Nah, Ali juga mengungkapkan pentingnya dilakukan pembangunan berkelanjutan oleh setiap perusahaan. Karena perusahaan harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan Green Accounting dan Environmental Accounting di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaporan kinerja sosial maupun kinerja lingkungan tidak didapati dalam laporan keuangan konvensional. Hal ini didapati karena di laporan keuangan konvensional biasanya hanya didapati laporan kinerja ekonominya saja. Hal ini juga disebabkan karena anggapan bahwa akuntansi lingkungan banyak mengalami kesulitan dalam pengukuran nilai cost dan benefit eksternal yang muncul dari proses industri. Akuntansi lingkungan belum banyak diterapkan di Indonesia karena anggapan bahwa akuntansi lingkungan merupakan hal yang rumit dan akan menyebabkan kurangnya pemangku kepentingan dalam menerima informasi yang komprehensif. Selain itu, pertimbangan pemangku kepentingan terhadap pengungkapan biaya eksternalitas dipengaruhi oleh fakta bahwa respon pasar terhadap pengungkapan kepentingan sosial dan lingkungan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi lingkungan ini bergantung pada dukungan peraturan yang memadai. Di sini ada 2 perspektif mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia dalam kategori discretion responsibility. Yang pertama itu pelaksanaan CSR di Indonesia sendiri merupakan praktik sukarela dan bukan tuntutan untuk dilakukan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada perspektif yang kedua, pelaksanaan CSR di Indonesia ini dilakukan sesuai dengan tuntutan undang-undang atau bersifat mandatori. Contohnya yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan CSR seperti diatur oleh UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 70. Next. Lalu kita lihat praktik CSR sendiri di Indonesia. Dilihat dari dasar hukum pelaksanaannya, CSR di Indonesia ini harus dipilah antara perusahaan besar, kecil, ataupun menengah.
Selama ini terdapat anggapan bahwa hanya perusahaan besar saja yang harus melaksanakan CRR. Padahal perusahaan kecil dan menengah bisa saja memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apalagi jika perusahaan kecil dan menengah itu tuh banyak, tentu dampaknya akan terakumulasi dalam jumlah yang besar dan sulit untuk diatasi dibandingkan dampak yang timbul oleh satu perusahaan besar. Dalam praktiknya sendiri, perusahaan yang telah melaksanakan program CRR ini dan membuat laporannya ini belum bisa dikatakan sebagai perusahaan yang telah menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan karena dalam operasional perusahaan belum memasukkan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian yang integral. Untuk pelaporan akuntansi lingkungan ini juga bersifat bias karena perusahaan seringkali tidak melaporkan kabar buruk yang terjadi. Lalu selanjutnya ada contoh perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan CSR di perusahaannya. Yang pertama itu ada Unilever Indonesia. Praktik CSR di Unilever ini tuh merupakan adanya program pemberdayaan perempuan, pendidikan anak-anak, dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Yang kedua ada PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri Tbk ini memiliki program CSR yang luas, termasuk fokus pada pendidikan, contohnya ada beasiswa Bank Mandiri, selanjutnya ada pengembangan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur. Indofood ini juga memiliki komitmen kuat terhadap CSR melalui program-program yang mencakup pemberdayaan petani lokal, peningkatan gizi masyarakat, dan inisiatif lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen lingkungan. Di sini ada dua pengertian dari akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama menurut International Federation of Accounting atau AIFAC, akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting yaitu pengelolaan kinerja lingkungan dan ekonomi melalui pengembangan dan penerapan sistem dan praktik akuntansi yang sesuai. Lalu yang kedua, menurut United Nations Expert Working Group, akuntansi manajemen lingkungan secara luas didefinisikan sebagai identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penggunaan dua jenis informasi untuk pengambilan keputusan internal. Informasi fisik tentang penggunaan, aliran, dan tujuan energi, air dan bahan termasuk limbah, dan informasi moneter tentang biaya, pendapatan, dan tabungan terkait lingkungan. Next slide. Lalu selanjutnya ada dimensi utama Environmental Management Accounting. Yang pertama ada berfokus pada biaya internal perusahaan, dalam pengertiannya tidak mencangkup biaya eksternal, di mana secara hukum perusahaan tidak memikul tanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua ada menitik beratkan pada perhitungan biaya lingkungan, yaitu menitik beratkan biaya dari dampak kegiatan perusahaan terhadap kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Lalu untuk dimensi yang ketiga ada informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan. Next slide. Selanjutnya, EMA sendiri berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur biaya apa saja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan. Environmental Management Accounting adalah salah satu alat pengambil keputusan bisnis di mana para stakeholder perusahaan memperhatikan 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama ada kepentingan ekonomi atau profit, yang kedua ada aspek-aspek sosial atau people, dan lingkungan. Next slide.
Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk mendukung implementasi environmental management accounting. Yang pertama ada Material and Energy Flow Accounting atau MEFA, yaitu alat untuk mengidentifikasi alur dan bahan energi dari proses produksi suatu produk yang diukur dalam satuan fisik. Melalui MEFA dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama ada total konsumsi material dapat menghasilkan sebuah produk, total konsumsi energi dan keseluruhan proses sebuah produk, jumlah CO2 atau karbon dioksida ekuivalen, gas penyebab pemanasan global akibat produksi dari suatu jenis produk, jumlah limbah pada tahap produksi tertentu, identifikasi proses atau produk dengan dampak lingkungan signifikan, dan yang terakhir ada penetapan indikator kinerja lingkungan. Nah, alat yang kedua ini ada Environmental Cost Accounting atau ECA, adalah pencatatan biaya langsung dan tidak langsung dari dampak lingkungan perusahaan. Dari ECA sendiri melakukan perhitungan atas keseluruhan biaya akibat dampak lingkungan, termasuk seluruh biaya yang sebelumnya dipandang sebagai biaya tersembunyi, sehingga angka sebenarnya biaya pengelolaan lingkungan dapat diketahui. Nah, dari ECA sendiri ini digunakan untuk mengidentifikasi biaya secara langsung sesungguhnya dari suatu objek atau suatu proses, lalu memberikan informasi fixed cost dan variable cost dengan benar, dan mengidentifikasi biaya produk dengan benar, termasuk cost of non-product output. Dan alat yang terakhir yang digunakan untuk mendukung implementasi EMA ada Environmental Investment Appraisal atau EIA, adalah memperhitungkan keseluruhan biaya sebenarnya dalam sebuah investasi akan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Implementasi EMA membutuhkan membantu perusahaan mengidentifikasi biaya-biaya langsung, biaya-biaya lingkungan, lalu mencegah dan mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan, meminimalisir limbah industri yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. EMA juga merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk meningkatkan perhatian dan tanggung jawab pengelola perusahaan terhadap lingkungan dalam menjalankan dan mengambil keputusan bisnisnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan langkah yang pertama diperhatikan dalam implementasi EMA yang baik dan tepat sasaran adalah menentukan jenis atau karakteristik perusahaan yang relevan dan betul-betul membutuhkan EMA sebagai alat dalam mengelola lingkungan dan mengambil keputusan bisnisnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan materi oleh kami, kelompok 9. Selanjutnya, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya-jawab. Kelompok kami membuka 2 termin. Dengan 1 termin itu ada 2 penanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Turun dulu, guys. Turun dulu. Oke. Dua, tiga. Salma dengan NIM 084 dan Salamah 213. Dipersilakan. Boleh Salma dulu. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin bertanya. Nah, bagaimanakah
akuntansi hijau itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasi kinerja lingkungan organisasi bagi stakeholder. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Salma. Bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Nah, kemudian untuk Salama, dipersilakan. Oke, makasih moderator. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM 213. Izin bertanya, tadi kan di pengakuan green accounting itu tertera bahwa green accounting itu tidak seperti konvensional ya. Nah, aku di sini mau nanya, jadi kalau green accounting itu pengakuannya kayak gimana dan perbedaan laporannya ya dengan konvensional itu di bagian mananya? Mungkin dari aku cukup sekian, aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Salama. Bisa ditulis ya di kolom chat pertanyaannya. Jadi saya izin mengulangi pertanyaan dari yang pertama ada dari Salma. Salma tadi tanya bagaimana akuntansi hijau itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi bagi para stakeholder. Nah, terus tadi yang kedua ada Salma. Tadi Salma tanya pengakuan pada green accounting itu seperti apa? Karena tadi tertera bahwa green accounting itu kan tidak seperti apa konvensional accounting. Jadi dia juga tanya perbedaan, misal perbedaan laporan keuangan mengenai green accounting dengan apa akuntansi konvensional itu seperti apa begitu. Terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, saya Adinda Aurora Dipilian dengan NIM akhir 197, izin menjawab pertanyaan dari Salma. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana akuntansi hijau dapat digunakan sebagai alat guna mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi bagi para stakeholder. Nah, jadi akuntansi lingkungan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi apakah perusahaan tersebut menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Nah, konsep akuntansi lingkungan ini memiliki peranan yang penting sebagai alat untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi atau perusahaan bagi para stakeholder. Kenapa? Sebab perusahaan itu perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada para stakeholder perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada para investor dan kreditor yang telah ada, serta calon investor atau kreditor perusahaan, tapi juga perlu menyampaikan
atau memperhatikan kepentingan sosial yang mana itu perusahaan beroperasi. Nah, jadi tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya kepada para investor atau kreditor saja, tapi juga kepada para pemangku kepentingan yang lain, misalnya itu karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan yang lainnya. Nah, terus ada lagi akuntansi hijau itu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi bagi stakeholder. Itu ada mengukur kinerja lingkungan. Jadi akuntansi lingkungan hijau itu bisa melibatkan pengukuran kinerja lingkungan organisasi. Nah, ini mencakup pengukuran terkait efisiensi penggunaan sumber daya, terus pengurangan limbah, dan dampak lingkungan yang lainnya. Nah, dengan menggunakan alat pengukuran yang sesuai, organisasi atau perusahaan bisa mengkomunikasikan kemajuan yang dicapai kepada para stakeholder. Nah, terus selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini juga Oke, izin masuk. Saya Ingrid Fathia Humanisa dengan NIM 338. Ingin menambahkan jawaban dari Aginta. Jadi Aginta udah jelasin bagaimana akuntansi hijau itu digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi. Di sini saya akan menambahkan mengenai pentingnya penggunaan standar dan juga kerangka kerja serta keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporannya agar bisa memberikan informasi secara maksimal mengenai kinerja keuangan bagi stakeholder. Jadi yang pertama itu penggunaan standar dan juga kerangka kerja. Nah, penggunaan standar dan juga kerangka kerja bagi akuntansi hijau itu diakui secara internasional dapat membantu organisasi dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan mereka. Standar seperti Global Reporting Initiative atau GRI atau Sustainability Accounting Standard Board atau SASB menyediakan pedoman terkait dengan pengungkapan dan juga pengukuran kinerja lingkungan yang dapat digunakan oleh organisasi. Dengan menggunakan standar ini, organisasi dapat menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami dan dibandingkan oleh stakeholder. Kemudian yang kedua terkait dengan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Jadi akuntansi hijau itu dapat membantu organisasi untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam upaya lingkungan mereka. Dengan menyajikan informasi kinerja lingkungan, organisasi dapat mendorong dialog dan diskusi dengan stakeholder mengenai masalah lingkungan yang tentunya relevan. Kemudian hal tersebut bisa mencakup mengenai upaya lingkungan yang sedang dilakukan atau tantangan yang dihadapi dan juga peluang untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, stakeholder di sini dapat memperkuat hubungan organisasi dengan mereka dan membangun kepercayaan. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, akuntansi hijau itu dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi kepada stakeholder dengan menggunakan informasi dan mengukur kinerja lingkungan serta melibatkan stakeholder dalam prosesnya. Organisasi dapat membangun transparansi, kepercayaan, dan juga hubungan yang lebih baik dengan mereka. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Inggit atas tambahan jawabannya. Jadi tadi Inggit menambahkan terkait akuntansi lingkungan itu sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi terhadap stakeholder. Tadi Inggit menambahkan yaitu ada penggunaan standar dan kerangka kerja. Jadi penggunaan standar dan kerangka kerja akuntansi hijau itu diakui secara internasional bisa membantu organisasi dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan mereka.
dengan cara yang konsisten. Nah, yang kedua tadi itu ada melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi hijau itu juga bisa membantu organisasi untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, begitu. Nah, kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau sanggahan untuk pertanyaan dari Salma? Ini ada yang mau nambahin atau menyanggah? Karu atau Agisna? Agisna mau nambahin? Iya, boleh. Jadi ini menambahkan sedikit, jadi green accounting itu membantu untuk mengkomunikasikan tentang kinerja itu dengan cara green accounting itu mereka tuh ambil kayak mereka juga Maaf, membuat Agisna, boleh dijelasin lagi nggak suaranya? Kalau dari device aku, ini suara kamu kurang jelas, Gis. aku pakai mic HP ya sebentar. Menambahkan sedikit. Jadi untuk green accounting sendiri itu bisa membantu mengkomunikasikan tentang kinerja perusahaan itu dengan cara untuk green accounting kan mereka itu mengambil informasi, nggak hanya informasi yang kayak keuangan gitu, mereka juga ambil informasi non keuangan tentang dampak lingkungan perusahaan, dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan gitu. Jadi green accounting kan ambil informasi-informasi seperti itu tuh nanti dipakai untuk membantu mengukur dampak perusahaan terhadap lingkungan, dan itu nanti bisa dipakai untuk dipakai sebagai perusahaan untuk sebagai referensi gitu untuk memasang tujuan berkelanjutan, dan untuk bisa jadi perusahaan sendiri itu ada gambaran yang jelas gitu, gambaran yang jelas tentang dampak mereka terhadap lingkungan dan bagaimana cara memperbaiki atau mengurangi dampak dari lingkungan tersebut. Jadi itu membantu perusahaan untuk mendapat kayak fondasi gitu tentang bagaimana mereka bisa mencapai tujuan berkelanjutan mereka di masa yang akan datang gitu, seperti itu. Nanti itu juga untuk setahu aku nanti green accounting itu nanti akan membantu untuk membuat sustainability report gitu. Jadi kita kan di sustainability report kan mereka akan nunjukin tujuan berkelanjutan mereka dan cara bagaimana perusahaan itu akan sedang mengeluarkan upaya untuk mencapai tujuan berkelanjutan itu. Jadi dari green accounting perusahaan bisa dapat data tentang dampak kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan, dan itu bisa memberikan mereka gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mengurangi dampak tersebut di masa depan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Agisna. Jadi tadi Agisna itu menambahkan jawaban, dan ini tadi Agisna bilang green accounting itu dapat membantu komunikasi kinerja perusahaan dengan mengambil informasi akuntansi yang non keuangan itu mengenai dampak lingkungan perusahaan. Nah, itu dapat membantu untuk mengukur dampak tersebut yang bisa dipakai perusahaan sebagai referensi, dan perusahaan itu dapat gambaran yang jelas, dan itu bisa memperbaiki dampak dari lingkungan tersebut dan bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut juga gitu. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi jawaban Agisna?
Ada yang mau menyanggah gitu? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Sama bagaimana? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari jawaban Agita sendiri, yaitu akuntansi lingkungan itu merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi terkait apakah perusahaan telah menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Nah, maka dari itu, konsep akuntansi ini tuh memiliki peranan yang penting sebagai alat untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan bagi perusahaan atau bagi stakeholder karena perusahaan tersebut tuh perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dan perlindungan terhadap lingkungan kepada stakeholder perusahaan. Maka dari itu, tanggung jawab perusahaan itu tidak hanya kepada investor maupun kreditor saja, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, dan lain-lain. Dan Aginta sendiri juga menambahkan akuntansi hijau itu digunakan sebagai untuk pengukuran kinerja lingkungan, yang mana melibatkan pengukuran kinerja lingkungan organisasi yang mencakup pengukuran terkait efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan dampak lingkungan lainnya. Untuk tambahan dari jawaban Inggit, itu tuh ada penggunaan standar dan kerangka kerja, serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, untuk secara kesimpulannya, akuntansi hijau itu dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengkomunikasikan kinerja lingkungan organisasi bagi stakeholder. Jawaban dari Akisna sendiri yaitu untuk mengkoordinasikan akuntansi hijau itu dengan cara mengambil informasi keuangan maupun non-keuangan, yang mana untuk dipakai untuk mengukur dampak terhadap operasional lingkungan dan digunakan sebagai referensi menyelesaikan tujuan berkelanjutan, dan juga itu bisa digunakan bagaimana cara untuk mengurangi dari dampak operasional lingkungan tersebut. Terima kasih. Baik, Salma, terima kasih. Berarti udah jelas ya, Salma, atau mau ada sanggahan lagi? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kami akan menjawab pertanyaan dari Salama. Silakan untuk teman-teman yang mau jawab pertanyaan Salama. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Salama terkait dengan pengakuan kalau green accounting itu seperti apa, karena tadi tertera bahwa green accounting itu berbeda dengan akuntansi konvensional. Jadi perbedaan dalam laporannya itu seperti apa? Nah, jadi ada beberapa akun krusial yang membedakan antara green accounting dengan akuntansi konvensional itu sendiri. Ya, yang pertama itu dalam struktur aset entitas yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Terus CSR dan akuntansi hijau itu muncul akun-akun baru. Artinya ketika kita menggunakan akuntansi hijau ini akan muncul akun-akun baru seperti aset sumber daya alam, kemudian investasi sosial dan lingkungan, investasi hijau, atau investasi CSR di bawah kelompok aset tetap. Nah, secara umum, struktur aset perusahaan dalam konstruksi akuntansi hijau itu meliputi aset lancar, investasi finansial, aset tetap, aset sumber daya alam, investasi sosial dan lingkungan, aset tak berwujud, dan aset lain. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua terkait dengan liabilitas, itu akan muncul apabila kita menggunakan akuntansi hijau itu akan muncul seperti liabilitas sosial dan liabilitas lingkungan yang bersifat kontingen. Liabilitas sosial kontingen dan liabilitas lingkungan itu bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang tergantung pada
komitmen perusahaan untuk memenuhinya. Kemudian yang perbedaan yang ketiga itu akan muncul akun baru seperti akun donasi CSR di bawah akun laba rugi periode berjalan. Kemudian yang keempat itu terkait dengan struktur akun-akun biaya produksi dan biaya operasi entitas yang melaksanakan akuntansi hijau, itu akan muncul akun biaya baru seperti biaya sosial dan biaya lingkungan, atau biaya penghijauan perusahaan yang bersifat periodik atau temporer. Misalnya biaya bantuan sosial bencana alam, kemudian biaya pengelolaan limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, biaya kerusakan lingkungan, serta biaya pengungkapan informasi sosial lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Dari presenter lain, ada yang ingin menambahkan? Oke, aku izin untuk nambahin ya. Iya, Pengetahuanku boleh. untuk laporan akuntansi konvensional itu informasi yang disajikan di laporannya itu meliputi aspek keuangan seperti pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan arus kas perusahaan. Sedangkan di laporan akuntansi lingkungan atau brand accounting ini tuh informasi yang disajikan meliputi aspek lingkungan seperti penggunaan energi, terus emisi polutan yang dihasilkan oleh perusahaan, lalu pengelolaan limbahnya, penggunaan sumber daya alam, inisiatif keberlanjutan, dan dampak lingkungan lainnya. Jadi dapat dikatakan untuk output dari laporan akuntansi konvensional itu tuh annual report, sedangkan untuk laporan akuntansi lingkungan itu tuh outputnya sustainability report. Dari aku sekian, aku kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi penjelasan dari Inggit dan Regita. Jadi tadi Inggit menambahkan jawaban. Terdapat perbedaan akun yang krusial yang membedakan antara green accounting dengan akun konvensional seperti struktur aset entitas yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus ada akun liabilitas entitas yang melaksanakan korporasi hijau, dan itu muncul akun-akun baru. Nah, terus ada struktur akun liabilitas, ada akun-akun ekuitas dan entitas korporasi. Nah, terus yang terakhir ada akun-akun biaya produksi dan biaya operasi. Kemudian tadi Regita juga menambahkan perbedaan mengenai annual report atau tahunan dan laporan keberlanjutan. Jadi kalau akuntansi yang konvensional itu fokus utamanya pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, terus seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan informasi keuangan terkait lainnya. Nah, terus kalau untuk laporan berkelanjutannya itu lebih ke kinerja keberlanjutan perusahaan terkait dampak lingkungan itu. Nah, terus kalau untuk green accounting itu perbedaannya itu dalam laporan akuntansinya itu, kalau misalnya untuk lingkungan itu ada dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, terus perusahaan ini kalau di akuntansi lingkungan itu untuk mengukur, memantau, dan mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan, termasuk emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, sumber daya alam, dan upaya pengelolaan lingkungan begitu. Apakah dari teman-teman ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari presenter?
Oke, jika tidak ada, saya kembalikan ke Salama. Oke, sebelumnya makasih presenter atas jawabannya. Aku mau menyimpulkan dari pertanyaan yang aku tanya, perbedaannya itu jadi berada di aspeknya mungkin ya, di aspek ruang lingkupnya. Kalau misalnya keuangan itu dia akan menghasilkan annual report, kalau yang lingkungan itu tadi menghasilkan sustainability disclosure report. Nah, untuk pengungkapannya itu ada akun-akun krusial dari asetnya itu ada muncul aset baru, misalnya aset sumber daya alam, untuk reliabilitas juga itu berarti ada muncul aset baru yang bersifat kontingen, terus di akun laba rugi ada akun CSR, habis itu akun biaya produksi juga muncul akun yang bersifat periodik dan temporer. Dari aku sekian, aku balikin lagi ke moderator. Baik, Salama, terima kasih sudah bertanya untuk kelompok kami. Tadi pertanyaan pada termin pertama sudah terjawab semua ya, jadi kelompok kami akan membuka termin berikutnya. Ada 2 penanya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, bisa lesen. Oke, di sini ada, coba diulangin boleh nggak? Tadi ada yang lower hand lagi. Boleh turun dulu nggak? Turun dulu ya guys. Turun dulu guys. Oke, 1, 2, 3. Sini ada Adelia Fatwa dengan NIM 207 dan Indah Nurahmawati dengan NIM 342. Jadi persilakan untuk Adel dulu bisa mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Cinta atas waktunya. Di sini aku mau tanya tentang environmental accounting. Jadi pertanyaannya itu apa ada tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan environmental accounting, terutama dalam mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Oke, makasih juga buat Adel. Bisa drop pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi tadi Adel itu tanya apa aja tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan environmental accounting. Nah, terutama itu pada mengukur dan menilai ekonomi dari aspek lingkungan gitu. Nah, terus yang kedua ini ada Indah. Silakan Indah. Oke, terima kasih moderator. Saya Indah Nurahmawati dengan NIM 348. Izin bertanya, apa aja sih yang menjadi kriteria atau syarat utama ketika akan melakukan penyajian laporan menggunakan fungsi dari green accounting sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Tadi Indah tanya apa saja yang jadi kriteria atau syarat utama saat kita melakukan penyajian laporan menggunakan fungsi green accounting begitu. Oke, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Untuk Indah boleh di drop dulu pertanyaannya di kolom chat ya Indah. Makasih.
Baik, di sini aku Novira Gita dengan NIM AIR 340 izin menjawab pertanyaan dari Adele. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan environmental accounting, terutama dalam mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan? Jadi, dalam penerapan akuntansi lingkungan memiliki beberapa tantangan utama dalam mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan. Tantangan tersebut diantaranya kompleksitas dan subjektivitas pengukuran, yaitu mengukur dampak lingkungan secara akurat dan objektif dapat menjadi kompleks karena lingkungan melibatkan banyak variabel yang saling terkait. Selain itu, penilaian nilai ekonomi dari aspek lingkungan seringkali melibatkan estimasi dan asumsi yang subjektif. Lalu ada keterbatasan data dan informasi. Jadi kadang-kadang sulit untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengukur dampak lingkungan dan menilai nilai ekonominya. Lalu ada kompleksitas siklus hidup produk. Jadi akuntansi lingkungan itu melibatkan dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari siklus hidup produk, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan akhir. Lalu ada standar dan kerangka kerja yang belum sepenuhnya dikembangkan. Meskipun ada beberapa standar dan kerangka kerja yang ada seperti ISO 14001 dan dari Global Reporting Initiative atau GRI, masih terdapat kekurangan dalam konsistensi dan pengukuran internasional. Standar yang jelas dan diterima secara luas untuk mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan masih dalam pengembangan sehingga dapat menyebabkan perbedaan pendekatan dan interpretasi dalam praktik akuntansi lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Barangkali dari teman-teman presenter lain ada yang ingin menambahkan. Izin masuk, saya izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan punya Adele. Tadi ada tanya apa? Tantangan utama dalam mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan itu apa aja? Nah, ini saya mau nambahin dikit. Jadi tantangannya itu ada kurangnya kesadaran dan pemahaman. Nah, tantangan lainnya ini kan ada kurangnya kesadaran dan pemahaman yang luas tentang pentingnya akuntansi lingkungan serta manfaatnya. Jadi banyak organisasi dan individu yang belum sepenuhnya menyadari bahwa faktor-faktor lingkungan itu juga punya nilai ekonomi yang bisa memengaruhi kinerja bisnis secara menyeluruh. Nah, kurangnya kesadaran ini tuh bisa mengakibatkan kurangnya dukungan serta komitmen dalam menerapkan praktik green accounting ini. Nah, jadi meski ada tantangan itu, perusahaan terus memperbaiki metode pengukuran dan penilaian serta meningkatkan kesadaran atau pemahaman akan manfaatnya dan membantu mengatasi hambatan ini. Gitu. Ya, dari aku cukup. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau menyanggah jawaban dari presenter. Dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya untuk ada bagaimana, apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Udah cukup. Jadi tadi dari tim penyaji menjawab pertanyaan saya yaitu tantangan apa yang dihadapi perusahaan ketika menerapkan environmental accounting. Tadi kata Novi, tantangannya ada kompleksitas dan subjektivitas, di mana mengukur dan menilai nilai ekonomi dari aspek lingkungan ini melibatkan penilaian subjektif. Terus habis itu ada keterbatasan data dan informasi, karena pengumpulan data diperlukan itu karena datanya juga
masih susah didapatkan dan tidak mudah untuk diakses. Terus juga adanya kompleksitas sistem ekologi yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor dan entitas. Terus juga ada standar dan kerangka kerja yang belum dikembangkan. Terus dari Aginta menambahkan adanya kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya accounting lingkungan yang menyebabkan kurangnya dukungan dalam penerapan praktik akuntansi lingkungan. Terima kasih penyaji. Cukup sekian. Baik, berarti dari Adel udah cukup ya, Del? Oke. Ya, sudah cukup. Oke. Tinggal satu pertanyaan lagi untuk para presenter. Apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan Indah? Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Tadi pertanyaannya, apa saja yang menjadi kriteria atau syarat utama ketika akan melakukan penyajian laporan menggunakan fungsi green accounting? Nah, ini ada beberapa kriteria atau syarat utama dalam penyajian laporan menggunakan fungsi green accounting. Yang pertama itu adalah identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan. Nantinya perusahaan itu harus mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Yang kedua, pengungkapan informasi lingkungan. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan secara transparan informasi lingkungan yang relevan kepada para stakeholder atau para pemangku kepentingan. Yang ketiga, integrasi aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan. Artinya, aspek lingkungan itu perlu dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari para presenter ada yang mau masuk lagi untuk menambahkan jawaban? Oke, aku izin untuk menambahinnya. Jadi selain yang udah dijelasin sama Iqbal tadi, untuk kriteria atau syarat utama dalam penyajian laporan menggunakan fungsi green accounting ini adalah pengembangan metode pengukuran yang sesuai. Jadi organisasi ini perlu mengembangkan metode pengukuran yang akurat dan relevan untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh organisasi tersebut. Terus ada penggunaan kerangka pedoman atau standar yang relevan. Seperti yang sudah dijelaskan, organisasi ini dapat mengadopsi kerangka pedoman yang sudah ditetapkan secara internasional atau standar yang relevan seperti GRI Sustainability Report Standard atau ISO 14001 untuk memastikan laporan lingkungan memenuhi praktik terbaik. Diharapkan dengan memenuhi kriteria dan syarat ini, nantinya organisasi dapat menyajikan informasi lingkungan secara terstruktur, terukur, dan terpercaya kepada stakeholder, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dampak lingkungan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Jadi ada teman-teman yang lain mau menambahkan atau enggak? Kayak tadi Iqbal menambahkan jawaban dari pertanyaan Indah. Jadi kriteria atau syarat utama dalam penyajian laporan itu menggunakan fungsi green accounting adalah yang pertama ada identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan, terus ada pengungkapan informasi lingkungan, kemudian ada integrasi aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan, yang keempat ada pengembangan metode pengukuran yang sesuai, kemudian ada penggunaan kerangka pedoman atau
standar yang relevan gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah barangkali dari jawaban para presenter dipersilahkan. Oh, ada presenter yang mau menambahkan? Iya, Novi, gimana? Mau menambahkan? Aku izin nambahin jawaban dari teman-teman presenter yang tadi terkait Ya, syarat utama atau kriteria yang diperlukan buat melakukan penyajian laporan menggunakan fungsi akuntansi hijau. Jadi ada konsistensi dan keterbandingan, yaitu laporan akuntansi hijau harus disajikan secara konsisten dari tahun ke tahun untuk memungkinkan keterbandingan kinerja lingkungan dari waktu ke waktu. Dan juga ada relevansi dan materialitas. Informasi dalam laporan akuntansi hijau harus relevan dan juga material, serta ada keberlanjutan dan prospek masa depan. Laporan akuntansi hijau harus mencakup informasi tentang upaya organisasi dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan proyeksi masa depan terkait dengan kinerja lingkungan. Itu aja yang bisa aku tambahin, aku kembaliin ke moderator. Oke, Novi, terima kasih sudah menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Indah. Jadi tadi Novi menambahkan syarat utama dari penyajian laporan keuangan green accounting, ada konsistensi dan keterbandingan, terus relevansi dan materialitas, serta keberlanjutan dan prospek masa depan begitu. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah jawaban dari para presenter? Tadi Indah itu nanya fungsi apa persyaratan atau ketentuan atau kriteria dari laporan keuangan green accounting itu apa gitu. Barangkali ada teman-teman yang mau nyanggah atau mau nambahin jawaban. Oke, ada Mira. Oke, Mira silakan. Oke, perkenalkan saya Nadeski Aura Syifa dengan NIM akhir 205. Aku cuma pengen nanya aja, syarat-syarat yang tadi udah disebutin itu tuh berlaku ke semua perusahaan atau setiap perusahaan punya perbedaan kayak di perusahaan tuh beda-beda atau ada kriteria tertentu gitu. Kasih. Oke, makasih Mira udah nanya. Jadi tadi Mira tanyakan apa syarat syarat-syarat dalam penyajian itu apakah berlaku pada setiap perusahaan atau hanya syarat-syarat tertentu saja begitu nih ya? Oke, tunggu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau bantu menjawab juga boleh dipersilakan.
Indah, kamu mau nambahin dah atau jawab pertanyaan Nira? Aku Iya. Itu kamu resin. Oh, tadi kan aku masih nanya. Nah, aku kira mau dilempar dulu ke aku untuk jawabannya Oh, tadi. oke, oke. Kamu mau menjawab pertanyaan Nira juga? aku izin jawab pertanyaan dari Mira tadi ya. Kedengeran nggak Iya, suara? boleh. Dengar-dengar Regita. Jadi syarat-syarat yang udah kita sebutin tadi, yang udah presenter coba sebutin tadi itu em, diterapin ke perusahaan itu dapat bervariasi ya, tergantung pada standar dan pedoman mana yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri, serta kebijakan internal perusahaan terkait dengan fungsi grant accounting itu sendiri. Karena tiap perusahaan kan pasti punya pedoman yang berbeda-beda dan kayak dampak-dampak lingkungannya kan juga beda-beda. Tapi kita secara internasional mengacu pada GRI ya, atau ISO 14001. Seperti tadi yang udah dijelaskan. Paham nggak, Nier? Oke, terima kasih. Berarti di setiap perusahaan itu punya persyaratan yang berbeda-beda tergantung dari ketentuan perusahaan itu sendiri ya. Oke, masih. Oke, tadi Regita sudah menjawab pertanyaan dari Mira, dan Mira juga sudah menyimpulkan, jadi itu tergantung pada standar atau pedoman yang ditetapkan dan kebijakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, tapi secara internasional itu mengacu pada, misalnya itu pada ISO 411100 gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau sanggahan untuk jawaban-jawaban yang tadi telah dipaparkan? Silakan. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Indah, gimana Indah? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Oke, udah cukup menurut aku. Tadi kan syarat kriterianya yang pertama itu ada identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan, terus ada pengungkapan implementasi lingkungan juga, terus yang ketiga juga ada memperhatikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusannya, terus pengembangan metode ukuran yang sesuai dan akurat, terus yang kelima itu penggunaan kerangka pedoman atau standar yang relevan. Dan ada tambahan juga ada konsistensi dan perbandingan yang harus disajikan secara konsisten dari tahun ke tahun ya. Terus mencakup informasi keberlanjutan prospek masa depan juga. Dan tadi dapat tambahan pertanyaan juga dari Rara, apakah setiap perusahaan itu sama atau beda-beda? Berarti jawabannya beda-beda. Tergantung pedoman dari masing-masing perusahaan. Terima kasih. Oke, makasih kembali Indah. Nah, karena pemaparan materi dan sesi diskusi serta tanya jawab ini sudah selesai dari kelompok 9, kami cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 9 yang sudah memaparkan materinya terkait green accounting atau environmental accounting dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan baik. Nah, terima kasih juga buat teman-teman akuntansi F 2021 yang sudah antusias bertanya dan aktif. Nah, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan saya juga mewakili dari kelompok 9, memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas atensi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi Hanum, aku mau tanya ini gimana lanjutnya? Kelompok kami udah selesai presentasi. Mungkin bisa diakhiri aja ya. Udah diakhiri ya. Soalnya ini Prof. Agus udah keluar. Iya, udah aku tutup tadi.